Hamdalillah salatu wassalamu daimaini mutalazimaini ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ulama anal a'izzah atarallahu baqa'ahum wa ala muqaddimatihim panjenengane Ki Haji Abdul Hadi selaku Khatib Syuriah PCNU Kabupaten Cirebon kasih madrasah Bang Abu Bakar Rois Syuriah MBCNU Astana Jepura beserta Katib dan jajarannya, Ketua Tanfidiyah MBCNU Astana Jepura beserta sekretaris dan jajarannya, segenap pengurus anak cabang Gerakan Pemuda Ansor, Fatayat Muslimat, hadirin hadirat tanpa kecuali semua yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, segala puji kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridho dan inayahnya pada malam yang berbahagia ini kita bisa kita bersama-sama dapat mujalasah dan muajahah dalam rangka memperingati Hari Santri 2020. Semoga semuanya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga pergerakan santri ke depan akan lebih nampak manfaatnya dan akan lebih berhasil untuk menyantrikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, salerese kula kumopo pisan Kang Juhri wau kuniate, aduh Masya Allah. Wingi jam 8 ditelepon oleh ajudan gubernur kudu mangkat ning Pusdai istighosah dalam rangka Hari Santri bersama Hadratil Habib Abah Lutfi. Kemudian saya difasilitasi minep di Bandung, wow enjing upacara bendera dalam rangka Hari Santri di Gedung Sate. Jam kali welasan kula wangsul dugi griya mau asar nembe buka baju assalamualaikum wonten tamu sing Bandung sampai jam 8.15 mau bakal isir bewangsul. Nah, tamu ini juga di samping ada kepentingan mereka sendiri dari Yan Bansos, kemudian mereka juga dari pemerintahan desa ya di Provinsi Ngrika juga menghabari besok Pak Dwi Agus Kabid BKAD juga akan ke rumah. Nah, ini terkait dengan tanah sing wau diaturaken niku peraturan pemerintah, peraturan presiden yang pertama pada tahun 2014 ditambah peraturan Mendagri pada tahun 2016 niku sampun kula kirim teng Kiai Abdul Hadi dan juga kepada Kang Aep ya Abu Bakar, karena beliau ini juga kasih madrasah, katah madrasah sing numpang ning tanah negara, katah KUA
sing numpang di tanah negara sampai hari ini belum terselesaikan. Oke. Kenapa Kabid BKAD mau ke rumah? Oke, Kang Hadi kula aturaken di desa saya Kalimukti wonten tanah PSDA 1,2 hektar. Kula suwun kangge madrasah aliyah kula teng mrika. Secara lisan gubernur sudah menyampaikan, mangga ambil Kiai. Beliau kata begitu. Nah, saya proses administrasinya, proposalnya masuk, Rekom Kamenag, Rekom Bupati masuk sana hari Senin. Saya ngobrol di sana di Gedung Sate, dan besok yang terkait mau ke Kalimukti, lihat posisi tanahnya di mana, batasnya mana, dan nanti SK akan dibuat, dan itu selesai berarti tanah negara menjadi milik MAN. Pada waktu Pak Gubernur ke rumah saya menyampaikan hal itu. Ada tanah PSDA 1,2 hektar kula suwun kangge MAN. Pak Gubernur jawab, untuk pesantren apa untuk MAN? Saya katakan untuk MAN. Padahal pesantren juga butuh tanah. Kula pesantren butuh tanah. Ngoten. Nah, kelihatannya soal hibah tanah itu, kula Senin merikat di Gedung Sate, saya ketemu dengan Pak Dwi Agus namanya, Kabid Kepala Bidang BAKAD. Ya, ini badan aset ya yang nangani beliau. Beliau sendiri lebih cenderung kepada yayasan. Sebab Pak Gubernur maringi tanah ning Persis. Persis itu kan bukan institusi negara, sama dengan NU lah gitu, ormas. Dikasih 4,5 hektar. Itu katanya kalau untuk yayasan, untuk pesantren itu akan lebih gampang, termasuk untuk Nahdlatul Ulama. Ya. Pada waktu saya menghadap Pak Bupati untuk minta rekom, ya Pak Bupati dengan sangat mudah sekali. Jadi kalau itu tanah untuk MBCNU Astana Jepura, mangga, saya lagi menjalani itu, ya. Saya lagi menjalani itu. Mangga, bila perlu besok, tapi jamnya belum tentukan jam berapa. Besok Pak Dwi mau ke rumah saya, bokat wonten sing MBCNU Astana Jepura Ninggria, ketemu Pak Dwi, nanti selesaikan. Kalau itu asetnya aset provinsi, langsung Pak Dwi nanti nangani. Tapi kalau asetnya aset kabupaten, cukup nggih teng Pak Bupati. Pak Bupati wong NU pun insya Allah gampang. Sebab waktu Pak Bupati niku pengurus PW, Pak Bupati juga sudah banyak dapat tanah untuk ansor, untuk yang lain, niku usaha Pak Bupati. Jadi insya Allah Kang, kalau tanah itu milik atau aset negara, baik provinsi maupun kabupaten, padu aja aset desa. Lamun aset desa rada ruwet. Nggih. So kalau aset desa harus ada rislah. Itu. Dan administrasinya sampai ke Kementerian Dalam Negeri, repot. Pun luruh mawon tanah aset, apa itu tanah Bina Marga, apa niku tanah PSDA, tanah-tanah apa yang milik aset kabupaten atau aset provinsi. Maka insya Allah nanti dibantu. Dan tadi saya juga ngobrol dengan Pak Kasih, banyak sanawiyah, banyak KUA, banyak kantor-kantor keagamaan, ya maksudnya Kementerian Agama yang status tanahnya belum jelas. Niku ternyata wonten peraturan pemerintah, okay? Ada juga peraturan Menteri Dalam Negeri, semuanya insya Allah dengan mudah akan segera diselesaikan. Habib Soleh bin Habib Muhammad, putrane abahmu Habib Mas Soleh, ning Setu Patok itu juga sudah selesai, tinggal tunggu SK sekitar Bali Mandap. Itu tanah pengairan sama tanah PSDA. Nah, tanah PSDA, tanah Bina Marga itu saged insya Allah mangga.
untuk penyelesaian agar NU di mana-mana punya kantor, baik tingkat MWC, bila perlu tingkat ranting semuanya punya kantor, supaya NU ke depan lebih eksis. Insya Allah mangga kula bantu mungkin kesulitan tentang pundi, insya Allah saya bisa hubungi Pak Bupati, ya Pak Ari Pak Bupati, insya Allah Kang Kang Abdul Hadi juga sangat mungkin sangat bisa. Kalau tingkat provinsi, insya Allah saya bantu karena saya sudah terbangun akses ke sana. Malah waktu hari Senin saya ke Gedung Sate, Pak Kabid lebih cenderung diserahkannya ke pesantren, ke yayasan. Tapi karena kula dari awal komitmen untuk MAN, di tengah jalan diminta untuk pesantren, nanti saya dianggap tidak komit jadi orang mencela-mencela kadus mekoten. Jadi saya tetap untuk MAN, walaupun pesantren sesungguhnya butuh sekali pengembangan. Niku yang terkait dengan tanah mangga, niku sudah saya kirim PDF melalui PDF peraturan pemerintahnya kepada Katib juga kepada Kasih, dua-duanya saya kirim untuk dipelajari, dan artinya secara hukum diperbolehkan aset negara untuk kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat Indonesia. Nah, itu yang terkait dengan persoalan tanah. Selanjutnya para rawuh ingkang kula muliaken, para kiai, Hari Santri Nasional merupakan sebuah anugerah yang luar biasa. Kita warga NU sepatutnya berterima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, satu-satunya presiden yang kemudian memberikan sebuah akses besar kepada pergerakan santri, dan yang paling penting adalah sebuah pengakuan negara, pengakuan pemerintah terhadap Nahdlatul Ulama dengan dijadikannya 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Niki luar biasa para bapak para ibu, sebab yang cemburu banyak, termasuk Muhammadiyah sampai hari ini belum mengakui. Muhammadiyah Pak Din Samsudin waktu itu sampai kirim surat ke Pak Jokowi untuk dicabut kembali Hari Santri. Ya. Itu karena ada kecemburuan, sebab idza qila Hari Santri fal muradu bihi ya Nahdlatul Ulama. Kalau diucapkan Hari Santri Nasional, maka tidak ada yang lain kecuali itu Nahdlatul Ulama. Ya. Jadi maka ormas-ormas yang lain setengah-setengah. Ada yang mengakui Hari Santri itu kita bersama karena kami juga punya santri. Dan Muhammadiyah sebenarnya juga punya santri, mereka punya pesantren. Di Jawa Barat juga ada pesantren Muhammadiyah, tapi bisa dihitung dengan jari, hanya beberapa saja. Tapi yang paling eksis adalah memang Nahdlatul Ulama, pesantren yang berafiliasi ke NU. Di Jawa Barat bawah 10.000 pesantren. Bisa dibayangkan. Wong Cirebon baik, Cirebon zamannya Pak Deddy Supardi itu 600 pesantren. Nah, jadi Pak M itu pernah jadi kasih PD Pontren. Nah, jumlahnya sekarang udah 700-an pesantren kata, ya. Apalagi jumlah santrinya luar biasa. Nah, mudah-mudahan saya berharap pondok pesantren betul-betul makin eksis, makin diakui, karena jujur Pak, terus terang, unsur-unsur di pemerintahan itu belum semuanya mengakui eksistensi pesantren. Gitu. Contoh, dikala pandemi masif di Indonesia, rapat-rapat di pemerintahan, hatta di Kabupaten Cirebon, punten, pada waktu rapat RMI teng Pendopo, gitu. Saya sampai ngamuk teng riku. Kenapa?
itu rata-rata melihat pesantren. Ya, pesantren itu include di dalamnya wonten santri, Pak. Niku masih banyak yang sebelah mata. Di provinsi saya menyuarakan pesantren pada setiap event rapat, baik rapat virtual maupun rapat yang langsung. Oke, dikala menghadapi pandemi, mereka sebut tempat-tempat kerumun orang, 1 pasar, 2 mall, 3 terminal, stasiun, sekolah, tidak ada yang menyebutkan pesantren. Dan selalu yang menjerit di sana saya, pesantren. Rapat perubahan anggaran, mereka cerita soal dinas kesehatan, mereka dinas pendidikan, dinas dan yang lain, tidak ada yang menyentuh pesantren. Maka saya diberi kesempatan ngomong, saya menyuarakan pesantren. Mengapa? 1, sudah ada Hari Santri Nasional. Kedua, sudah ada undang-undang pesantren. Jawa Barat, dikala gubernur membuat surat keputusan tentang protokoler kesehatan pondok pesantren, ada persoalan yang cukup menggelitik, membuat para masyayikh ashabal ma'ahid marahnya luar biasa. Jawa Barat panas, dunia pesantren marah, karena ning surat keputusan gubernur mereka wonten ancaman, wonten ancaman akan mempidanakan pengasuh pesantren jika tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Marah luar biasa. Ya Allah ya Rabbi, saya ditelepon di WA banyak orang, banyak kiai maksudnya, ya. Dan saya sampaikan kepada Pak Gubernur, melalui Pak Wakil Gubernur juga, melalui para ajudan, saya sampaikan juga kepada Yansos untuk segera dirubah kata-katanya atau dihilangkan sama sekali. Alhamdulillah akhirnya dihilangkan, dan itu Gubernur pada waktu sampai blunder luar biasa, bingung, sebab Ansor Jawa Barat mengancam akan demo mengirim 10.000 peserta. Tenggarut wonten organisasi muda namanya Syubban Birrul Walidin, 2.000 orang akan dikirim. Syubban Birrul Walidin niku underbom saking Thariqah Tijaniyah. Tenggarut wonten Thariqah Tijaniyah, banyak pesertanya di sana, dan itu pemuda-pemudanya 2.000 orang siap dikirim ke Gedung Sate untuk demo berbarengan dengan demonya Ansor, belum dari ormas-ormas yang lain. Luar biasa memanas, keranten wonten ancaman dipidana. Kiai badhe dipidana keranten boten melaksanakan protokol kesehatan. Di luar biasa. Alhamdulillah dalam waktu 4 hari bisa dirubah, ya. Hal yang terkait dengan hukum di Pemprov di sana bekerja keras, kemudian alhamdulillah ada 2 poin yang dibuat dan alhamdulillah adem. Tetapi sampai hari ini bantuan protokol kesehatan untuk pesantren belum ada. Niki, damel malih perda yang terkait dengan undang-undang pesantren, karena turunan dari atas perpunya belum ada, kemudian peraturan Kementerian Agamanya dereng wonten, maka DPRD Provinsi Jawa Barat dereng melaksanakan kegiatan rapat untuk membicarakan Perda Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan pondok pesantren. Mudah-mudahan ke depan akan segera. Terus kesimpulannya, para bapak, para ibu, pesantren ke depan harus lebih eksis, sudah punya payung undang-undangnya, sudah lagi dibuat perdanya, ya, perpunya dengan peraturan Kementerian Agama lagi disinkronkan, sebentar lagi akan terbit. Berarti daerah-daerah provinsi nanti akan segera menyelesaikan perda, dan berarti pondok pesantren ke depan akan lebih baik. Maka include di dalamnya adalah para santri.
Maka dari itu para rawuh ingkang kula mulyakaken, pandemi atau pandemi 19 ini cukup luar biasa. Di PW berbulan-bulan kajian soal pandemi ini dibicarakan melalui pengajian rutin di sana. Rois Surya PWNU Jawa Barat Kiai Haji Muhammad Ad-Dawami membaca kitab Al-Ashbah wan Nadhair, tetapi ada 4 bulan ya, 4 kali pertemuan itu dikesampingkan dulu itu Ashbah wan Nadhair, tetapi yang dibicarakan khusus soal pandemi ya, soal corona. Nah niki kita yang secara kebetulan wonten teng jalur hijau, masyarakat kita sudah sangat a priori terhadap pandemi. Padahal mestinya tidak harus seperti itu. Kita harus tetap waspada dengan pandemi 19, dengan masifnya corona yang sesungguhnya di kota saja masih zonanya menjadi berubah menjadi zona yang merah atau paling tidak kuning ya. Yang biru tetap alhamdulillah ada. Kalau kita di daerah selatan insya Allah, walaupun Sedong beberapa waktu yang lalu juga kena, hari ini di desa saya, teng desa kula di Teniki, wow, kula wasul saking Bandung, kula pada melepat teng Griang, lewati bari desa rame-rame apa, ternyata dapat kabar dari Kapolsek Pabedilan bahwa ada masyarakat Kalimukti yang meninggal kena positif corona. Masya Allah, masih wonten positif corona, dan itu di rumah sakit, keluarganya marah-marah minta dipulangkan ke rumah, tapi pihak kepolisian terutama gugus tugas tetap dari rumah sakit harus ke Makbarok langsung dikuburkan oleh petugas Siwagrame. Jadi artinya corona ini masih wonten. Indonesia hari ini Bapak Ibu sedang menghadapi 2 baliyah. Yang pertama baliyatun dunyawiyah. Baliyah dunyawiyah yaitu COVID-19. Baliyah dunyawiyah ini masih tetap masif secara teori kesehatan saderenge wonten nggih, saderenge wonten obat yang bisa menolak corona, maka tidak akan bisa corona dinyatakan telah hilang dari muka bumi. Bukan hanya Indonesia tapi dunia. Nah niki alhamdulillah kon katanya lagi diproduksi. Wingi teng Istighosah Pak Gubernur melaporkan sudah datang ke Jawa Barat. Insya Allah nanti pada mulai Desember sampai tahun 2021 wong Jawa Barat KB mungkin bakal disuntik KB. Sengian kalau lagi SD dikejar-kejar, dikepung-kepung, kaki dicukil di tangan supaya boten kenging cacar. Nah saat ini mungkin kula sampai KB akan disuntik anti corona. Nah niki jadi masih boten niki baliyah yang luar biasa. Oke, sengian zaman Nabi disebut ta'un, kemudian berkembang dari zaman Nabi ta'un sampai sedikit pirang-pirang haram. Ada flu babi, ada SARS, ada macam-macam banyak lah. Belah boten apalakan, boten apal. Tapi ada Kang Zuri kudu apal. Semua LDN itu pegawainya ceramah kemana-mana. Kula sis pensiun, kula pun boten ngaji lawas. Kang Zuhri memperkosa kula kudu pakat mriki. Kula pun liret wis tuha. Mopoan pegel gitu. Oke. Nah niki jadi masih tetap ada. Kita semua harus waspada. Maka baliyah dunyawiyah yang disebut dengan COVID-19 corona, kita harus bisa menyikapi dengan sikap yang benar secara keagamaan, nilai-nilai ahlus sunnah wal jamaah. Kula Masya Allah paling sering Kang Hadi disuwun gawe
video ngomong soal corona, soal COVID-19 ini luar biasa. Kepolisian saja lebih daripada 4 kali. Dugi Ninggria nyuwun supaya sekolah ngomong. Oke. Pak Gubernur minta 1 kali. Pak UU Wakil Gubernur minta 2 kali. Kemudian THP minta 1 kali. PWNU ya 1 kali. Kemudian belum yang wawancara tanpa video, tanpa bentuk video, hanya wawancara. Nah, kemudian untuk konsumsi lare santri dan para asati tenggria, kula juga bikin video. Oke, saat santri pada melepet, saya libur panjang, saya juga bikin video. Jadi video ngomong soal COVID-19, wonten 13 sih. Oke, kula tas niki bangunan, melepet tenggria wonten polisi kata ngobrol-ngobrol nyuwun damel video. Soal apa Pak Polisi? Putusan dari Polresta. Polresta. Ini Pak Kiai lagi marak penolakan jenazah corona. Kula damel, kula ngomong direkam. Pun Pradin disetel ulang apa. Nah, niki polisi ku pamit. Bu, badhe munggani mobil ditelepon di Kapolresta Pak Sadudi. Ini kok Pak Kiainya nggak pakai sorban. Mulai ngopi biasa kita sendiri bangunan. Polisi maju ngomongani. Pak Kiai permohonan dari komandan ini dari Pak Kapolresta nyuwun diulang mali rekamannya. Pripun sih disuwun Pak Kiai ngangge sorban lan ngangge masker. Oh. Masya Allah. Dan ini Bapak Ibu, jadi yang terkait dengan ini, kenapa? Tema kita santri sehat, Indonesia kuat. Kalau santri itu sehat menghadapi pandemi, maka justru santri harus menjadi garda depan bagaimana menyikapi ya terhadap pandemi 19 ini. Nah, apa persoalannya? Kata Pak Kiai, Ustad, kelas ini, kelas Kiai, kelas Ustad, yang baru wong awam, tukang beca dan sebagainya sih sebutan Anda. Ning Losari wonten disepakati Jumatan libur, diganti dengan sholat zuhur di rumah. Waktu kumpulan Kiai mboten rawuh. Keranten disebut boten eca awak. Hari Jumat ngajak-ngajak bature, masjid yang dikunci di gembok itu didobrak. Sholat Jumat rame. Oh, apa dari Kiai Losari ya? Aja wedini corona. Di Jepura wonten sebagaian lagi. Wonten nggih. Ki bahasa meketeli Pak. Katone ka enak, padahal itu sebuah kesalahan yang fatal. Mengapa? Kalau diukur dengan tobakot kita beragama itu bagaimana pula sampean wong NU terutama siji syariah, undangan tobakotnya adalah toriko, sawise toriko munggah maning menjadi apa? Syariah, toriko, terus makrifat, terus hakikat. Niki tobakot ini jarang yang kula sampai ngelakoni. Syariah dulu, kemudian toriko. Setelah toriko munggah maning arane hakikat. Sawise hakikat munggah maning makrifat. Lamun ana wong ngomong aja wedini corona, wediani Gusti Allah. Lihat dulu siapa yang ngomong. Kalau yang ngomong begitu itu tingkatan-tingkatan wong sing wis hakiko, maka itu bisa dibenarkan. Tapi lamun sing ngomong kayak kula sampean,
ini tidak benar. Mengapa? Tatanan tobakot kita tidak kita jalani arahnya. Mengapa? Syariah itu isinya perintah ditambah ya kemudian larangan. Yang namanya syariat itu perintah larangan, perintah larangan. Aqimus shalah, aqimis shalah, wa atuz zakah, kutiba alaikumus syiyam, hurrima alaikum, hurrima alaikum, hurrima. Perintah dan amar, amar perintah dan nahi. Itu syariat. Ya. Kemudian kalau kita sudah bagus syariatnya, yuk kita lagi naik ke tobakot berikutnya, yang itu thariqah. Thariqah itu jalan sabil, ya, dalam menuju napa ngendi, jalan dari syariat menuju hakikat. Maka siapa wonge bersyariat tanpa thariqah rusak. Siapa orang yang berthariqah tanpa juga kula sampean kabeh munggah nih hakikat juga akan rusak. Jadi ini tobakot tatanan yang sudah diatur sedemikian rupa. Nah, maka mau ngomong jauh dini corona wediani Gusti Allah niki bisa benar bisa salah, tergantung wongnya tipikal apa. Oke, lamun tipikal kula Kang Sodli yang ngawur ngomong khoten niki niki sing perlu ditata harus mengketan. Oke, zaman kula niku di zaman pandemi adie Pak Gubernur niku arane LP Nuruzzaman mondoke teng Tasik, ngirim kitab teng kula melalui PDF. Kula ngeken santri coba di print out, dijilid, terus kita kandel yuk fotokopian gitu. Niki kitab karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masya Allah, Pak, niki abad-abad yang lalu seorang ulama besar Ibnu Hajar Al-Asqalani sampun berbicara soal-soal yang terkait dengan wabah, terkait dengan wabah to'un. Jadi beliau sudah katakan, jika to'un sedang masif, jangan banyak berkerumun, hindari musafahah. Ibnu Hajar Al-Asqalani pun dawuh, maka dikala protokol kesehatan, jaga jarak, jangan berkerumun terlalu lama, dan cuci tangan. Sesungguhnya ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani pun dawuh harus mengkopi. Kang LP Nuruzzaman WA tengkula, Kiai tolong dielaborasi, kemudian nanti Pak Kiai bikin video untuk kami orang. Jadi videonya soal corona mawon, bikin video balik dikirim mereka. Nah niki morawu ingkang muliaken, jadi menyikapi corona mangga kita sampean kabeh selaku warga NU pakai tahapan-tahapan yang leres aja kongsi melu ngawur seperti orang-orang lain yang sesungguhnya tidak bertanggung jawab, sehingga kita nanti akan sama bagaimana kita menghadapi wabah COVID-19 ini. Ibu bapak, ada seorang sultan niku pamit dumateng Syekh Abdul Hasan Asyadili, takon, Syekh, saya ingin keluar dari istana tanpa pengawalan, pripun hukume? Jare Syekh Abdul Hasan Asyadili, Sultan, tanglete sampun kula, tanglete mereka teng Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, boten purun jawabi. Abdul Hasan Asyadili tidak mau menjawab pertanyaan sultan, raja atau presiden yang ingin keluar dari istana tanpa pengawalan. Pripun hukume tanglete mereka teng Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa? Kula kesengien tahun pinten ya, pernah nyuwun Dr. Husain Muhammad Arjawinangun. Kak Husain,
Ayo sing ngaos teng kula pengen muludan, pengen dirawuhi Kang Husein. Gitu. Kang Husein jawabnya mengkaten, kamu sama kureka-reka temen. Yen ngaos muludan aja kula. Lamun kula wong malah bikin beli ngerti. Nggih. Sebab dunia Kang Husein dunia seminar. Pokok ngaji nih muludan, wong awam malah mboten ngertos. Sampun kula sikan mereka sanes mawon. Oh koten nggih pun kesuwun. Nah sama Abul Hasan Asyadzili seorang waliullah yang kelasnya sudah hakikat malah sudah ma'rifah. Dan indikator kemakrifatan beliau sudah banyak. Syekh Ibnu Hajar Asqalani ulama besar, al-alim al-allama, tetapi menempatkan dirinya kepada tingkatan syariah. Maka dikala seorang sultan takon, pripun hukum lamun kula medal sing istana tanpa pengawalan dalam keadaan genting, kalau mereka tanya Syekh Ibnu Hajar Asqalani, maka sultan kembali menuju Syekh Ibnu Hajar Asqalani. Tanglet Syekh karus pundi kula ku pegel dikawal-kawal belu mboten bebas. Saya ingin keluar istana secara bebas. Saya mau keluar tanpa pengawalan walaupun dalam keadaan genting. Kadus pundi hukum Syekh Ibnu Hajar Asqalani menghukumi haram wahai sultan. Haram wajib dikawal. Boten. Nah, Sultan Wangsul lapor teng Syekh Abul Hasan Asyadzili. Syekh capek Kiai Ibnu Hajar Asqalani kula dihukumi haram medal saking istana tanpa pengawalan. Oh, koten. Turuti. Gitu. Syekh Abul Hasan Asyadzili begitu Sultan Wangsul, beliau keluar rumah menuju datang daleme Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Leresnya hukumnya haram, hukumnya haram, sebab dia tidak tahu apakah di perjalanan kalau keluar tanpa pengawalan aman mungkin ada teroris, mungkin ada wabah, mungkin ada apa saja, pembegalan sebagainya. Maka seorang presiden wajib dikawal, tidak boleh apalagi dalam kondisi genting. Nah, Abul Hasan Asyadzili balik tanya, pripun Syekh Ibnu Hajar Asqalani lamun kula sing medal piyampekan tanpa pengawalan. Ibnu Hajar Asqalani nyukani hukum panjenengan kemana saja tanpa pengawalan tidak haram, halal silakan. Mengapa? Sebab Abul Hasan Asyadzili wis weruh sajeroning winara apa yang bakal terjadi tengah jalan sumerap, apalagi punya keistimewaan, punya karamah yang luar biasa, sekejap mata sampai kepada tempat, sehingga dijamin beliau aman. Untuk Syekh Abul Hasan Asyadzili tidak haram, tetapi untuk Sultan haram. Kenapa? Sultan itu hukumnya tingkat syariah, maka wajib ikhtiar, kita wajib ikhtiar, berusaha supaya selamat, dikawal, ikhtiar, hati-hati, ya perlu dikawal. Syekh Abul Hasan Asyadzili karena kelasnya wis dhuwur weruh sajeroning minara apa yang bakal terjadi dalam perjalanan sampai tujuan dalam waktu yang singkat, maka beliau dihukumi tidak haram. Nah, niki artinya pun apa, Porawu? Bagaimana menghadapi pandemi 19 niki? Bagi kula sampean kabeh sing tingkate masih syariah, yuk protokol kesehatan dipakai, masker dipakai, jarak jauh kita jalani, cuci tangan pakai sabun selalu. Niki arane ikhtiar wal ikhtiar menghadapi COVID-19. Niki nggih Porawu yang kula muliakan. Zamane Mu'ad bin Jabal ini zamannya dari diutus jadi gubernur teng Syam niku masih teng Madinah sareng Kanjeng Nabi nyebar taun corona lamun saniki.
ke rumah masuk, ke rumah sahabat masuk, akeh sahabat pada kena tohum, pada wafat. Belum bapak, rumah Mu'ad bin Jabal aman. Sampai Mu'ad izin karo kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula paring izin, kula pengen doa marang Gusti Allah. Doa apa Mu'ad? Kula pengen mempersilakan Gusti Allah mangga tohum mlebet teng griya kula. Boten. Karena Mu'ad bin Jabal niki seandainya nilai ranking sahabat itu tidak di atas para wali, maka Mu'ad bin Jabal itu waliyun min auliyaillah. Tapi karena wali karo sahabat itu tingkatannya darajatnya tinggi sahabat, maka kita tidak boleh mengatakan Mu'ad bin Jabal waliyun min auliyaillah. Tidak boleh, sebab derajat martabat sahabat lebih tinggi. Tapi itulah namanya Mu'ad bin Jabal, luar biasa. Nyuwun Gusti silakan tohon mlebet ngriya kula. Aman Mu'ad bin Jabal itu tidak kena tohon. Dikala Mu'ad bin Jabal diutus kanjeng Nabi jadi gubernur Syam, maka Mu'ad bin Jabal dikala wabah tohon masuk di sana, Mu'ad bin Jabal sikapnya sama, hanya doa dan doa. Tidak ada langkah-langkah penanganan warga Syam supaya aman dari tohon. Adanya doa dan doa. Memang doa penting, doa itu penting harus. Maka 25.000 sahabat wafat karena tohon. Ya. Tapi dikala Ubaidah Ibnul Jarrah menggantikan Mu'ad bin Jabal dan terjadi wabah tohon lagi, beliau mencoba melakukan ikhtiar. Warga Syam diangkut di pegunungan-pegunungan, diaduakan dari kerumunan, dan ternyata aman. Sing mati hanya 1.000 orang dibandingkan zaman Mu'ad 25.000, dan zaman Ubaidah ini hanya 1.000 orang. Artinya apa? Dikala ada pandemi, ada wabah, kita wajib ikhtiar, wajib ikhtiar. Jadi gak usah ngomong wedi kok ning corona, kita kudu wedi ning Gusti Allah. Ya, jadi ini meninggalkan syariat, kita sudah melakukan hakikat. Jadi kita harus syariat dulu, kita jaga betul-betul protokol kesehatan. Di samping itu kita tawakal kepada Allah. Sebab manusia itu tidak bisa lepas daripada dua makom. Ya. Manusia, hatta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak lepas daripada dua makom. Satu maqamul ikhtiar, yang kedua maqamut tawakal. Waktu kanjeng Nabi hijrah saking Mekah ning Madinah, kanjeng Nabi direncangi sahabat Abu Bakar istirahat ning gua. Okay. Dikala itu pemuda-pemuda Quraisy dengan pedang terhunus mengejar baginda Rasul sampai ke mulut gua. Sahabat Abu Bakar lan kanjeng Nabi sing jero gua bisa ningali gemruduke bocah nom gawa pedang terhunus. Sahabat Abu Bakar nangis. Lauro ama fi qadamai laruani. Kanjeng Nabi lamun niku bocah nom nglongok ning gerbang, ning pintu, ning lobang gua bonondo. Laruani, artinya mereka ningali kita, habis kita di sini. Abu Bakar sampai sempat menangis. Apa cara kanjeng Nabi? La tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar dalam posisi maqamul ikhtiar, kanjeng Nabi wis maqamut tawakal. Sebab Nabi medal singgriya menuju Madinah wis dikawal ning Gusti Allah, wis dikawal. Wallahu ya'simuka minan nas, wis dikawal. Kanjeng Nabi tenang. Abu Bakar nangis. Kenapa? Seandainya mereka melongok ke lubang gua, melihat kita mancing, habis kita di sini. Kata kanjeng Nabi, la tahzan. Niki dua makom yang berbeda antara Abu Bakar karo kanjeng. Tetapi dikala menjelang perang Badar, Sayyidina Hamzah sudah mempersiapkan pasukan, sudah diatur mana pasukan pemanah, pasukan petombak, pasukan pedang, pasukan sudah semuanya sudah rapi, tinggal tunggu fluid saking kanjeng Nabi kapan perang dimulai.
Ternyata kanjeng Nabi dereng wonten ning medan perang. Sayyidina Hamzah nyuwun dumateng Sayyidina Abi Bakar. Sahabat Abu Bakar disuwun ngaturi kanjeng Nabi. Maka kanjeng Nabi diaturi kapan perang Badar trik dimulai. Sahabat Abu Bakar mencari kanjeng Nabi. Ternyata kanjeng Nabi maksi wonten kemah. Wa huwa sajidun. Kanjeng Nabi lagi sujud. Kanjeng Nabi lagi nangis. Malah ada riwayat yang mengatakan sorbane Nabi basah kena diperes saking akeh banyu matae kanjeng Nabi. Lah niki dulu waktu di gua Abu Bakar dihibur oleh kanjeng Nabi. Menjelang perang Badar kanjeng Nabi dihibur oleh Abu Bakar. Ya Rasulullah irfa' rasak ma yuhzikallah wallahi ma yuhzikallah. Kanjeng Nabi sampun mangga kanjeng Nabi tangi pasukan sampun siap ngentosi panjenengan kanjeng Nabi. Wallahi ma yuhzikallah anta Rasulullah wa anta abdu wa anta wa'adhu dirayu. Kanjeng Nabi tetap nangis dan nangis. Niki kenapa kanjeng Nabi nangis? Bagi Rasulullah waktu itu fi maqamil ikhtiyar. Ini perang pertama Rasulullah. 313 sahabat Nabi menghadapi 1000 lebih orang kafir Quraisy. Maka dibutuhkan strategi yang matang. Strategi yang matang pun belum cukup kalau belum datang pertolongan Allah. Abu Bakar karena sudah mempersiapkan lama perang Badar, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali, sahabat-sahabat yang lain sudah siap mentalitasnya, siap fisiknya, mereka sudah betul-betul siap. Tapi kanjeng Nabi tetap masih berpikir bagaimana 313 berhadapan dengan 1000 lebih. Tanpa pertolongan Allah, rasio manapun kita akan kalah. Wong siji dikeroyok, wong telu sampai wong papat kalah. Ada yang tidak pernah kalah dikeroyok. Brahma Kumbara, Prabu Siliwangi, Kian Santang, sama maning Mak Lampir jagoan bisa. Ada gitu kan. Sampai kanjeng Nabi linggih Pak, ma bainal yaqdah wan naum, sebuah kepedihan ikhtiar yang luar biasa. Sahabat Abu Bakar betul-betul menghibur Nabi. Jadi kanjeng Nabi ya Abu Bakrin, sebelum datang bantuan Allah, perang tidak akan dimulai. Fi maqamil ikhtiyar. Begitu kanjeng Nabi melihat pasukan malaikat datang menaiki kuda dan debu berterbangan karena cepatnya lari kudanya para malaikat, Nabi baru bangkit. Mari Abu Bakar, kita ke medan laga. Disitulah Nabi kasih komando, perang dimulai. Jadi kita itu tidak lepas dari maqamul ikhtiyar wa maqamut tawakal. Jangan dibalik. Maqamul ikhtiyar digo tawakal, maqamul tawakal digo ikhtiar. Yang benar ikhtiar dulu baru tawakal. Ngoten niki. Jadi kita bersama menghadapi COVID-19 seperti itulah kira-kira supados kula sampai RKB tidak menjadi korban. Santri harus sehat. Kenapa temanya santri sehat? Karena kebetulan 22 Oktober tahun 2020 ini di musim pandemi. Coba pesantren Husnul Khotimah jadi klaster baru COVID-19. Ya Allah ya Rabbi, jagat ributnya luar biasa. Enggak, jagat luar biasa. Bahasa-bahasa tidak enak luar biasa, banyak sekali. Enggak. Kemudian TV-TV yang punya kepentingan apa juga, seperti TV Wadi amuk nih KBMU di luar biasa. Dan ini maka santri harus di garis depan mengawal para kiai. Sekarang lagi dibangun program jaga kiai dan santri, ya, jaga kiai dan santri. Besok malam Sabtu dideklarasikan di Sumedang. Itu dengan dibekali obat, ya, nama obatnya Avisi untuk anti corona, ya,
sudah diuji klinis di rumah sakit berkali-kali, orang Pemprov sudah minum semua, ya. Tetapi memang belum ke BPOM karena untuk ke POM persyaratannya besar, dan itu obat disubsidi oleh salah seorang kiai, dan ada beberapa kiai yang mensubsidi. Harganya satu botol kecil semeter ki satu tub 250.000 niku ku harga sampun disubsidi sing kiai, ya. Sing ngasih subsidi dudu wong sugih, dudu pemerintah, wong kiai, kiai tapi sugih lakon. Yang kapsul satu botol isi 30 kapsul 150.000. Kalau yang cair itu diminum untuk kekuatan 1 bulan. Sudah minum itu AVC cair 1 bulan, aman insya Allah. Salah satu bentuk ikhtiar, wal ikhtiar aman. Kalau yang kapsul itu seminggu 2 kali loro-loro, okay. Untuk memudahkan mengingatkan kita supaya ya bagi yang Senin Kemis puasa, maka setiap malam Kemis minum, malam Senin ya, hari aturannya sih seminggu kali 2 kapsul. Waktu MT kita di Subang, MT tingkat provinsi itu semua Dewan Hakim dikasih sebotolan kabeh. Okay. Banyak yang mengatakan luar biasa, tidurnya enak sekali. Wonten kabit dengan kepala biro ya, dengan karo yang bansos, niku dengan Pak Kanwil, makasih minton sampai jam 3 bengi. Oh, wak lara kabeh kaya mau pingsan, oh luar biasa pada ngeluh. Minum jamu niku, kapsul AVC itu 2. Tidurnya nyenyak, bangun tidur masya Allah enak. Pada cerita niku Pak Karo begitu, aduh Kiai, saya bisa bangun jam 4 kesiangan. Jam berapa bangunnya Pak Karo? Jam 5 lebih katanya. Sembahyang subuhnya sampai setengah 6. Itu gara-gara minum niku kapsul, karena terus olahraga melebihi dosis terlalu lama. Ya masa mau itu sampai jam 3 ya, gila-gila teman-teman banget. Nah ini akan dideklarasikan jaga kiai dan santri. Mengapa? Kita yang aman, yang selamat tetap berkewajiban membangun imunitas. Untuk membangun imunitas ini banyak cara. Satu, berpikir yang jernih, hati sing bebas, aja sumpah, aja bae mikiri utang, apalagi kalau punya dendam, senggit karo wong silangaken niku. Kaping kali kita punya kekuatan doa. Ini masyhur. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim. Lamun dibaca ping 3 ba'dal maghrib, sampean aman dari corona sampai subuh. Terus sembahyang subuh diwaca mari ping 3 aman sampai maghrib. Jadi siapa wong membaca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim ping 3 ba'dal maghrib karo ba'da subuh, maka wong mau aman. Niki salah satu bentuk ikhtiar seperti itu. Ya, tetapi juga harus dibarengi dengan ikhtiar fisik yang diku jaga, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya. Morawi gak kemuliakan niki sing terkait karo balia duniawinya. Bentuknya corona sekarang lagi melanda, semua sistem amburadul ambruk. Niki kasih madrasah, sekolah, mau daring, walah kalang kabut. Di Sulawesi ada siswi bunuh diri, gantung diri, pegel mikir darang daring. Saking pegeleku, wis gantung diri baik. Ya Allah ya Rabbi. Mulane di pesantren kula semuanya tatap muka kecuali man. Kula takoni kepala sekolah, apa sebelum wani? Wedi Makasih. Enggak. Santri itu pada wangsul, makasih. Beli sekolah, masya Allah. Berminggu-minggu beli teka-teka. Jawabnya kaderan motor sekolah. Walaupun pakai daring sudah dianggap tidak sekolah. Baliyah yang kedua, yaitu baliyah diniyah ukhrawiyah. Niki baliyah wong Indonesia paling dominan baliyahnya orang NU. Apa
Kenapa Baliyah ini tatorruf tasyaddudi, timbul dan berkembangnya ekstremis, garis keras, radikalis, teroris, termasuk khilafah di dalamnya. Niki porawo Baliyah bagi kita bangsa Indonesia, juga sesungguhnya Baliyah bagi warga Nahdlatul Ulama. Pak, yuk kita hitung berapa orang NU sing bedal, bahasa mereka hijrah, toli jenggote delawer, batu keireng, celana cingkrang, gak bisa dekil of the kumel. Berapa orang yang keluar ke sana? Kemarin saya di PW berdebat, ya, niki NU cabang Cianjur, Bu, Pak. NU cabang Cianjur lagi mengusulkan badan otonom baru, namanya Iksanu, Ikatan Santri Nahdlatul Ulama. Kenapa perlu ada Iksanu? Sebab kata pesantren alma matere alumniye boten kenal NU. Jadi secara empiris memang seperti itu. Kenapa? Pesantren itu ada yang tipikal salafi murni, merekanya kajian kita kuning, wonten yang gabung double kajian kita kuning tetap dipertahankan, al-muhafadzah al-khadimis soleh, kemudian juga membuka pendidikan formal. Harus buntet, pendidikan formal ada, tetapi khadimis solehnya pengajian kitabnya tetap berjalan. Nah, santri-santri ini ingkang sekolah gabung ning Ibnu IPPN. Santri yang tidak sekolah di pondok-pondok pesantren yang salafi, yang tidak ada sekolah, mereka tidak tercover. Koten. Maka Kang Anam, namanya Khairul Anam, Kiai Haji Khairul Anam, niki mengusulkan kepada PW badan otonom baru, Ikatan Santri Nahdlatul Ulama. Kita sudah punya Hari Santri Nasional, kita sudah punya Undang-Undang nomor 18 2019 tentang pondok pesantren, kita sudah punya, tetapi NU belum punya organisasi yang khusus mengatur para santri. Nah, Teng Cianjur, Pak, sudah deklarasi banyak pesantren di sana. Ning lapangan karo Bupati Cianjur, selapangan penuh deklarasi Iksanu. Pun diaturakan di PW, dirapatkan di PW, beliau tidak kuat. Jadi PW sok button up saja dari bawah ke atas, kembangkan kalau memang saatnya, silakan, nanti akan diresmikan melalui muktamar. Ada Iksanu, Ikatan Santri Nahdlatul Ulama. Pro dan kontra masih kata, Pak, sebab dari aspek usia organisasi kita NU itu banyak tumpang tindih. Ansor Fatayat, anak kang umure wis kudu munggah masih betah ning Ansor, anak kang wis pragat usiae mau metu sing Fatayat. Jadi wis betah teng niku Ansor. Sampai uban udah penuh masih Ansor bae. Nggih, boten. Kan kata wong tua-tua sekula-kula pada nganggo pakaian banser. Nah, di banser pripun kok ada ART? Boten batas usia boten. Boten. Oh. Lagi Kang Bujang ketua Ansor tuh gini geria kula, bakta jaket banser. Gai di foto, dewe kesemua buakan foto. Ya sampai sini kita gada jaket banser. Jadi kamu jangan pura wis toplok mungkin nggak gue pengen bahas umur tuh apa-apa. Nah niki kulan musulaken aja Iksanu, tapi IPSNU, Ikatan Pelajar dan Santri Nahdlatul Ulama, sehingga pesantren-pesantren yang kayak buntet wonten salafinya, kajian kitabnya terus berjalan, sekolah formalnya pendidikan madrasah wonten, maka masuk pada IPSNU,
Ikatan Pelajar dan Santri. Kan mungkin ada anak santri yang tidak sekolah. Nah itu. Nah ini juga masih perdebatan, belum diterima. Sementara ini masih pakai Iksanu. Nanti kalau sudah banyak, yang jelas di bagian Pasundan mereka nikus mulai kata. Ah, lagi ada pesantrennya wong PUI, kiainya PUI, bukan sekedar PUI, tokoh PUI. Tapi kemudian santrinya ikut deklarasi Iksanu. Saya berencana pula, ini berarti sekian ribu santri menjadi mu'alaf masuk Nahdlatul Ulama. Jare kula si mu'alaf manjing karo sing NU murtad metu mrika hijrah tuli jenggoten tuli batu keireng di ngoten ka akeh dijabe kula. Kayak lah iya, wong Ciamis, Tasik, Cianjur, Sukabumi dari dulu tuh basis NU. Sekarang sudah beralih, tidak lagi basis NU. Celana cingkrang kabeh FPI, wake, ya cingkrang akeh. Ya wong Ciamis dilawani PA 212 pelaku Ciamis Monas ribuan orang. Jadi mana yang murtad dari NU dengan mana yang mu'alaf ke NU? Kata Pundi, ini perlu. Maka santri kita semua wajib himayah warriayah. Kita jaga. Okay. Jare Kiai Said berulang-ulang, kita ini kewajibannya mas'ulah diniyah wa mas'ulah watoniyah. Isu-isu keagamaan dan isu-isu kebangsaan kenegaraan ini menjadi kewajiban kita semua para nahdiyin. Maka kita semua harus betul-betul menjaga apa yang terkait dengan persoalan-persoalan daulah dan keumatan. Jadi himayatul ummah dijaga supaya aja bedal sing NU, aja murtad sing NU, aja metu sing NU. Koten lho. Mulane saya tuh mengapresiasi pisan gini kiai-kiai, para penceramah, para dai yang eksis menjadi garda depan Ahlussunnah wal Jamaah mengawal Nahdlatul Ulama. Ya seperti Gus Miftah, Gus Muwafiq, ya yang kayak mokten kula sih salut pisan. Kudu anak wong sing mokten ku. Setiap ngaji pasti ada sentilan-sentilan untuk itu. Kudu wonten. Kenapa? Kalau tidak kita akan lupa. Contohnya sudah banyak loh. Mulanya kula pernah sewot Kang Zuhri. Di rencana Kang Zuhri. Waktu Gus Muwafiq dilaporkan ke Polda persoalan pengajian Maulid Nabi yang terkait dengan keadaan Nabi waktu kecil, kemudian ada kelompok yang tersinggung dilaporkan ke sana, anak wong PCNU, ya bukan PC-nya lah, di badan-badan otonomnya, kemudian mengkritisi Gus Muwafiq yang luar biasa. Sampai pula gegabah, justru saya mendukung, saya berdoa untuk keselamatan Gus Muwafiq, jangan sampai ditangkap tingkat Polda. Hanya begitu, jangan malah disalah-salahkan. Nah ini pemikiran-pemikiran beketen, yuk kita bareng-bareng kira-kira satu arah. Kita kawal amaliyah tradisional Nahdlatul Ulama, tradisi-tradisi NU ini, Ahlussunnah Jamaah harus kita kawal. Sebab kalau tidak, yang bocor keluar itu udah banyak. Daerah-daerah kidul mereka lupa, hampir habis. Saya ngobrol dengan orang Kementerian Agama Ciamis, Bakas, mewah, Masya Allah Kiai Ciamis mencari kader pengurus NU, kader ASN yang Nahdiyah untuk ditarik ke Menak. Ya Allah ya Rabbi, sulitnya luar biasa. Lah niki, kenapa keraton kata sing hijrah? Ada kepuasan tersendiri di kala hijrah. Habib sinten nika sing lagu-lagu selawatane Eca,
Al-Haddad pernah di Sukabumi diturun, lagi sholawatan diturunkan, apalagi lagi orasi, sholawatan diturunkan, karena pemahaman mereka sholawatan itu tidak harus seperti itu. Ya Allah ya Rabbi. Nah niki, maka taturruf tasaddudi itu yang radikal-radikal. Ada yang kedua, taturruf tasahuli. Taturruf tasahuli ini yang paling bahaya, masuk ke wilayah kita, masuk ke dada kita, masuk ke organisasi kejamiah kita tidak terasa. Oke. Ketemu beda pemahamannya, cara berpikirnya. Kenapa? Dengan argumen saya itu orang akademisi, yang namanya ilmu itu punya kebebasan, tidak ada yang berani dan harus yang mencegah, melarang, mempersempit. Pokoknya bebas berbicara sesuai dengan nuansa keilmuan. Itu dunia akademisi memang seperti itu. Tapi kalau kita orang pesantren enggak begitu. Sebab kenapa? Wa thamratul ilmi al akhlaqul karim. Dari aspek keilmuan betul kita bebas untuk menyatakan pendapat, tetapi kita sebagai santri ya kita kudu hati-hati, sebab walaupun ini dari aspek keilmuan kita bebas, tapi kita akan merusak akhlak kita apa tidak gitu. Kalau kemudian kita mengkritisi para kiai, wong ansor ngkritisi kiai, gitu. Umpama ya ini kan tidak berakhlak, walaupun berdasarkan keilmuan umpamanya. Ana wong LDNU ini kan badan otonom underbau, ya mengkritisi PCNU umpamanya, kan sama. Ini mestinya orang yang punya pemikiran kepesantrenan, keilmuan pesantren pasti punya wa thamratul ilmi al akhlaqul karimah. Maka kalau kita ngomong ini bertabrakan kan dengan akhlakul karimah? Kalau bertabrakan ya gak usah. Mau kita manut saja pakai selesai. Nah niki, ini juga termasuk include di dalam alaikum bisawadil a'dham. Alaikum bisawadil a'dham, tanpa dengan akhlak kita tidak akan bisa, Pak. Berkaitan Pak, nih santri kudu paham karena dia hari-hari santri. NU itu punya banyak hajat. Hajat pengawalan ahlus sunnah wal jamaah. Itu hajat yang harus dikawal. Kemudian mas'uliyat diniyah. Kita sudah banyak di kantor, banyak orang tahlilan bid'ah, musyrik bid'ah, musyrik, malah takfiri, datang kafir dan sebagainya. Mencium Quran dipersoalkan. Apa itu mencium Quran? Tidak ada itu teladan dari Nabi. Tidak ada, macam-macam. Allahu Akbar. Ini harus kita kawal. Mas'uliyah diniyah ini. Belum lagi dalam kita berbangsa dan bernegara, mas'uliyah yang terkait dengan watoniyah. Ini Kiai Said berkali-kali menyampaikan ini. Kalau kita tidak membangun komitmen sesama warga NU sesuai perintah Nabi alaikum bisawadil a'dham, berarti kita cerai-berai tidak mungkin. Kita akan terus bisa mempertahankan nilai-nilai keagungan dan kebesaran Nahdlatul Ulama, tidak bisa tercapai. Nah niki, maka akhlakul karimah. Suatu hari NU juga punya hajat politik, Pak. 5 tahun sekali ada pilpres, di daerah ada pilgub, ada pilbub. NU punya kepentingan. Walaupun NU bukan politik praktis, tapi politik NU adalah politik kebangsaan. Tapi yang pasti punya kepentingan, punya hajat. Maka NU punya kendaraan politik melalui PKB. Maka alaikum bisawadil a'dham itu ada 2 kategori. Ada kategori yang pertama, yaitu kategori aktif menjadi sawadul a'dham. Siapa yang harus aktif menjadi sawadul a'dham? Ya para pengurus struktural, dari pusat sampai ranting, dari PB sampai ranting.
Oh, saya pengurus NU, saya pengurus Ansor, saya pengurus semua badan otonom, lembaga, lajnah dan sebagainya. Maka itu struktural. Struktural wajib hukumnya masuk kategori sawadul ardham yang aktif. Satu contoh, NU umpamanya punya hajat politik. NU mendukung Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin. NU melalui kendaraan PKB dan partai-partai yang lain. Ini namanya hajat politiknya NU. NU secara jam'iyah itu politiknya kebangsaan. Tetapi dalam berbangsa bernegara sebagai warga negara punya hak politik untuk memilih dan dipilih. Maka NU menggerakkan partai kendaraannya untuk mensukseskan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin. Apa sih tata ada jokma ada macam-macam. Nah ini arahnya hajat politik, hajat NU. Maka yang struktural wajib aktif di dalamnya. Bagaimana hajat ini bisa dipenuhi, bisa menang politik. Kemudian ada orang lain yang tidak bisa aktif tapi pasif, silakan. Walaupun yang namanya pilihan politik seseorang itu tidak mesti sama. Wong kula pilihan politiknya Prabowo cek pripun masa kula mau dukung Jokowi. Nah di sini dibutuhkan akhlak yang karimah tuh di sini. Sebab NU itu jam'iyah wong ulama, para kiai, sikap kita seperti itu. Ya. Boten struktural NU sebagiannya boten kula sebutkan. Wong kabeh para dukung Kiai Ma'ruf, para dukung Pak Jokowi Kiai Ma'ruf, dheweke dukungnya Prabowo. Wow, di Facebook yang ngomongnya keras dan sebagainya. Ya, kula mboten kuat menghadapi mereka, ngomong ini kula. Saya bisa diomongi, kalau kula tutup pertemanannya habis sudah. Lah iya, jangan seperti itu. Oke, sampai struktural NU dulu. Jadi harus alaikum bisawadil ardham. Kalaupun pilihan politiknya beda, itu hak politik warga negara, mangga, tapi caranya yang baik. Jangan mengkritisi, blesak-blesak malah Pak Jokowi Kiai Ma'ruf sing lagi dukung NU. Ning Facebook di mana-mana semua orang tahu. Kan ngoten. Nah ini menjadi masalah. Jadi santri yang muda-muda semuanya, mari kita kawal alaikum bisawadil ardham. Kalau kita struktural, kita wajib secara aktif mengawal bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah tetap eksis bertahan, Nahdlatul Ulama tetap eksis bertahan. Apapun yang menjadi hajat Nahdlatul Ulama kita pertahankan bersama-sama. Ya, dengan kolektif kolegial, alaikum bisawadil ardham. Kalau kemudian dalam masalah politik beda pilihan, mangga tidak bisa dipaksakan, tapi tetap jaga ya bagaimana perpunya segera turun ya. Kemudian peraturan Menteri Agama PMA-nya akan segera turun, nanti perdanya turun, berarti prospek pondok pesantren ke depan akan lebih baik. Kalau pondok pesantren lebih baik, maka insya Allah kualitas santrinya pun akan lebih baik. Maka hari santri ke depan akan lebih baik lagi nilai-nilai kesantrian. Dan yang terpenting, mari kita santrikan semua warga negara Republik Indonesia. Kubuknya santri, camatnya santri, bupatinya santri, gubernurnya santri, menterinya santri, presidennya santri. Kalau hari ini santri, wakil presiden 2024 presidennya harus betul-betul santri. Jadi kita harus betul-betul menyantrikan Indonesia. Santri sehat, Indonesia kuat. Maka santri harus jadi garda depan bagaimana mengawal pandemi 19 ini kira-kira betul-betul sukses, dalam artian kita tetap sehat, warga dan bangsa kita sehat, dan sehingga tidak ada lagi klaster-klaster baru di dunia pesantren. Ngoten. Para rawuh jagur muliaken, kula boten saged panjang lebar. Nggih. Lempong kajuri popo wis tua. Nggih. Mau dugi asar ya Allah Rabbi.
wis teklok rai kowe panas mau pisan. Masya Allah. Tapi semangatnya ngobrol karo tamu sampai alhamdulillah keringetan waras. Rai simone panas banget dekat. Alhamdulillah saged hadir mriki. Mugi-mugi wonten manfaatnya walaupun sekedhik. Kula lawas kang wis beli ngaji lawas. Wis arep setahune wis boten kiat tenagae wong boten kan. Jadi ya wis di karo-karuan lah runutane wis kurang nidom maning ya mohon agungipun pangapunten. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا شفيعنا وكريمنا وذكرنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك عن سيدنا رسول الله والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الذاكرين حمد يوافي نعمك المزيدا يا ربنا لك حمدك من بغير الجار الكريم وكمالك ربنا لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم ان مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا اللهم ان لم نكن اهلا ان نبلغ الى رحمتك فرحمتك اهل ان تبلغ الينا يا ارحم الراحمين يا مؤنس كل وحيد يا صاحب كل فريد يا قريبا غير بعيد يا شاهدا غير غائب يا غالبا غير مغلوب إنا نسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ونسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي علت له الوجوه ونسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي إذا أردت أن يقول له كن فيكون أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد أن تجعلنا أمورنا خصوصا أمور جمعيتنا العلماء فرجا ومخرجا وغالبا غير مغلوب إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا رحمن يا رحيم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلنا شأننا كله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم يا الله لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا يتيما إلا توليته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا أديته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها فيا ميسر كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير فيسر لنا أمورنا كلها يا الله خصوصا أمور جمعية نهضة العلماء اللهم يا الله يا غني يا حميد يا غني يا حميد يا رزاق يا كريم ارزقنا يا الله رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه يا شافي الأمراض أنت الشافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك اشفنا شفاء لا يغادر سقما ولا هلما اللهم اجعلنا وأولادنا من عبادك الصالحين المتقين المطيعين المرزوقين السالمين المخلصين النافعين المحسنين العالمين العاملين الحافظين لحدودك واجعلنا وإياهم من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وقنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا واخلف يا الله واخلف يا الله واخلف يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير بجد جدير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi